Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 10 RBL mengenai pengukuran diameter serat alami dengan metode difraksi akan mempresentasikan hasil eksperimen kami. Sebelumnya, kami akan memperkenalkan terlebih dahulu anggota kelompok kami. Saya Freddy Alan Susanto, NIM 1642238. Saya Natifah Yolevani, NIM 1642232. Saya Noval Agif Furqon dengan NIM 1642233. Saya Febriela Mardiansyah dengan NIM 1642234. Saya Ilham Bayrullah Najib dengan NIM 1642238. Saya Adit Gazel Ghaffari dengan NIM 164225352. Saya SMJ Wilkam dengan NIM 164224480. Saya Agung Christian Siti dengan NIM 1642244. Saya Muhammad Syauki Habibi dengan NIM 164224488. Tujuan percobaannya yang pertama menentukan diameter dari serat alami dengan metode difraksi. Yang kedua melakukan setup alat dan menganalisis diameter berbagai serat. Dan yang terakhir membandingkan pengukuran dengan mikroskop digital dengan metode difraksi. Teori dasar yang pertama, difraksi sendiri adalah membelokkan cahaya ketika cahaya melewati atau merambat melalui celah sempit sehingga cahaya akan terpecah menjadi bagian-bagian yang lebih kecil. Ketika cahaya melewati celah yang sangat kecil akan terbentuk peristiwa gelap dan terang. Pita gelap yang terjadi akibat interferensi destruktif dari gelombang cahaya yang menyebabkan amplitudo total berkurang, sehingga pita terang terjadi akibat interferensi konstruktif dari gelombang cahaya dan menyebabkan amplitudo total meningkat. Pola-pola pita akibat dari difraksi cahaya tergantung dari perbandingan ukuran panjang gelombang dengan lebar celah yang dilewati. Hubungan antara lebar celah dengan panjang gelombang cahaya adalah A sin theta sama dengan M kali lambda. Untuk sin theta sama dengan M kali lambda per A. Jarak antara pita terang dan pita gelap pada difraksi celah tunggal sama dengan setengah gelombang. Persamaan pita gelap dan pita terang pada difraksi celah tunggal, yaitu pita terang sama dengan A sin theta sama dengan M ditambah setengah kali lambda. Untuk pita gelap, A sin theta sama dengan M kali lambda. Jika nilai jarak dari celah ke layar lebih besar dari nilai dari lebar celah, maka persamaannya dapat diubah jadi A dikali Y per L sama dengan M kali lambda. Untuk metode percobaan, saya menjelaskan alat dan bahan yang pertama terlebih dahulu. Yang pertama ada serat kelapa, serat kelapa pisang, serat rambut, isi pensil dengan dua ukuran, laser, meteran, setup alat, dan juga kertas. Untuk metode percobaan, terdapat dua, yaitu yang pertama dengan metode difraksi, itu siapkan serat dan bahan-bahan lainnya, potong beberapa kardus menjadi persegi, buatlah lubang di tengah-tengah semua potongan kardus, tempelkan serat pada tengah-tengah kardus, lalu pasang laser pada stand laser yang ditaruh dan taruh di meja dengan jarak 171 cm dari tembok. Lalu kita meletakkan statif di meja dengan jarak 60 cm dari laser. Kita pasang kertas kosong pada tembok, lalu pasang kardus yang sudah ditempelkan serat pada statif. Lalu kita bisa menyalakan laser dan arahkan pada serat. Kita pastikan laser, serat, dan kertas berada dalam satu garis lurus. Kita perhatikan pola difraksi yang terbentuk dan dipresentasikan pola tersebut.
Selanjutnya, hitung jarak dari pola terang pusat ke pola gelap yang pertama. Lalu kita ulangi percobaan dengan jarak serat ke tembok yang berbeda, yaitu yang kami gunakan 230 cm dan 143 cm, dan juga serat yang berbeda. Lalu metode yang kedua ada dengan mikroskop digital. Kita siapkan serat-serat yang akan digunakan, kita nyalakan komputer dan sambungkan mikroskop digital pada komputer yang ada di lab fisika dasar. Lalu buka aplikasi mikroskop digital pada komputer, kita masukkan salah satu serat pada preparat. Lalu taruh preparat yang sudah dimasukkan serat di bawah mikroskop digital, lalu atur serat agar terlihat jelas pada komputer. Capture gambar serat yang sudah jelas dan save gambar tersebut. Buka aplikasi untuk mengukur ukuran serat, dan ukur serat menggunakan skala 1 persegi, yaitu 0,1 mm dikali 0,1 mm. Lalu selanjutnya untuk perhitungan berdasarkan desain dan teori. Untuk metode pengukuran lebar celah pada serat alami tumbuhan itu dapat dilakukan dengan metode difraksi, baik celah tunggal ataupun celah ganda. Pada percobaan kali ini, kami menggunakan metode pengukuran dengan difraksi celah tunggal. Dengan rumus umum, yaitu A dikali Y per L sama dengan M per lambda. Dengan Y sama dengan jarak terang pusat dengan pita terang KM, A sama dengan lebar celah, lambda merupakan panjang gelombang yang digunakan, lalu M merupakan jumlah periode gelap PM, dan L adalah jarak celah ke layar. Nah, berikut adalah data hasil pengamatan serat yang kami dapatkan dengan menggunakan mikroskop digital. Yang pertama, untuk serat pelepah pisang, kami mendapatkan hasil 443 mikrometer. Lalu untuk serat serabut kelapa, kami mendapatkan diameter serat sebesar 387 mikrometer. Dan untuk serat rambut sebesar 115 mikrometer. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang pengolahan data yang kedua. Yang pertama yaitu pengolahan data tentang pengukuran kalibrasi untuk mencari panjang gelombang yang akan digunakan pada perhitungan nantinya. Yang pertama yaitu menggunakan pensil mekanik 0,5 mm. Dapatkan dari 3 percobaan dengan jarak yang berbeda, panjang gelombang rata-rata adalah 633,98 nanometer. Selanjutnya, pengukuran kalibrasi panjang gelombang pada isi pensil 0,7 mikrometer. Dari 3 percobaan dengan jarak celah ke layar yang berbeda, didapatkan panjang gelombang rata-rata 668,59 nanometer. Dan panjang gelombang rata-rata dari 2 kalibrasi tersebut yaitu 651 nanometer. Sehingga kami menggunakan pada perhitungan panjang gelombang sekitar 650 nanometer. Selanjutnya yaitu pengukuran difraksi serat. Yang pertama yaitu variasi jarak pada jarak 1,43 meter dengan panjang gelombang yang telah dikalibrasi sekitar 650 nanometer. Didapatkan hasil pengukuran yang pertama yaitu pelepah pisang pada jarak 1,43 meter, jarak terang pusat ke gelap pertama yaitu 0,25 cm, sehingga didapatkan perhitungan diameternya 371,8 mikrometer. Yang kedua yaitu serabut kelapa, didapatkan hasil perhitungan diameternya 309,83 mikrometer. Yang ketiga yaitu rambut, didapatkan hasil perhitungan diameternya 116,19 mikrometer. Selanjutnya dengan variasi jarak 1,71 meter,
dengan panjang gelombang sekitar 650 nanometer. Didapatkan hasil pengukuran yang pertama pelepah pisang dengan jarak terang pusat ke gelap pertama 0,3 cm dan hasil perhitungannya 370,5 mikrometer. Yang kedua serabut kelapa masih dengan jarak yang sama 0,3 dan jarak terang pusat ke gelap pertama 0,3 cm. Hasil perhitungannya 317,57 mikrometer. Yang ketiga rambut jarak terang pusat ke gelap pertama 1 cm. Hasil perhitungannya 111,15 mikrometer. Selanjutnya dengan variasi jarak 2,32 meter. Dengan panjang gelombang masih sama 650 nanometer. Yang pertama pelepah pisang jarak terang pusat ke gelap pertama 0,4 cm dan hasil perhitungan 377 mikrometer. Yang kedua serabut kelapa jarak terang pusat ke gelap pertama 0,5 cm. Hasil perhitungannya 301,6 mikrometer. Yang terakhir rambut jarak terang pusat ke gelap pertama 1,4 cm dan hasil perhitungannya 107,71 mikrometer. Baik, selanjutnya adalah tabel hasil perhitungan rata-rata serat alami secara eksperimen. Yang pertama, pelepah pisang yaitu 373,1 mikrometer. Yang kedua adalah serabut kelapa yaitu 309,67 mikrometer. Yang ketiga adalah rambut yaitu 111,68 mikrometer. Dari hasil perhitungan teoritis dan eksperimen tadi terdapat perbedaan antara teoritis dan eksperimen. Ya, dan ketiga syarat tersebut memiliki galet yang berbeda. Dari mana tadi? Oke, dari hasil teoritis dan eksperimen tadi terdapat perbedaan yaitu galat yang berbeda di antara ketiga seratnya. Yang pertama, pelepah pisang memiliki galat 15,78%. Yang kedua, serabut kelapa memiliki galat 19,98%. Yang ketiga, rambut memiliki galat yang paling kecil yaitu 2,89%. Selanjutnya, grafik diameter serat berdasarkan eksperimen. Yang pertama, pelepah pisang, yaitu dengan percobaan L1,43 meter didapatkan 371,8. Dengan L1,71 meter didapatkan 370,5. Dan terakhir dengan L2,32 meter didapatkan 377 mikrometer. Yang kedua, serat kelapa dengan percobaan pertama L1,43 meter didapatkan 309,83 mikrometer. Selanjutnya 317,57 mikrometer. Dan yang terakhir dengan L2,32 didapatkan diameter 301,6 mikrometer. Yang ketiga, rambut dengan percobaan pertama L1,43 meter didapatkan 116,19 mikrometer. Yang kedua L1,71 meter didapatkan 111,15 mikrometer. Dan terakhir L2,32 meter didapatkan diameter 107,71 mikrometer. Oke, selanjutnya masuk ke bagian analisis. Pada percobaan ini, variasi yang diujikan adalah jarak celah ke layar, di mana terdapat 3 variasi jarak, yaitu 143 cm, 171 cm, dan 232 cm. Hubungan yang didapatkan adalah semakin besar jarak celah ke layar, maka semakin besar juga jarak antara terang pusat dengan pita terang.
Hal ini menunjukkan bahwa jarak celah ke layar berbanding lurus dengan jarak terang pusat ke pita terang. Dan memang sesuai dengan rumus difraksi yaitu Y sama dengan M dikali L. Dengan Y sama dengan jarak pita gelap terang ke M dengan terang pusat dan L jarak dari celah ke layar. Kemudian, terdapat galat pada percobaan ini. Galat tersebut disebabkan oleh beberapa faktor. Yang pertama yaitu panjang gelombang laser tidak mutlak 650 nanometer. Hal ini disebabkan sinar laser merah sebenarnya memiliki panjang gelombang dengan rentang 650 sampai dengan 720 nanometer. Sehingga pada saat percobaan panjang gelombang laser bisa saja berubah-ubah. Yang kedua, sudut dan posisi laser yang kurang tepat mungkin meskipun telah menggunakan setup alat, terkadang kesalahan posisi dan sudut masih bisa terjadi. Hal ini menyebabkan sinar laser tidak tepat tegak lurus dengan layar, sehingga pola difraksi yang terbentuk mengalami perbedaan dengan yang seharusnya. Kemudian yang ketiga, kesalahan pembacaan atau pengambilan data. Hal ini sering terjadi saat mengambil data. Jarak terang pusat dengan pita gelap ke M karena memang jaraknya kecil sehingga sering salah ketika mengambil data. Kesalahan pengambilan data ini tentunya akan menyebabkan hasil perhitungan yang tidak tepat sehingga menyebabkan galat. Kemudian, galat juga tidak hanya berasal dari hasil perhitungan difraksi, tetapi bisa juga berasal dari hasil pengukuran mikroskop yang tidak tepat sehingga menimbulkan galat. Faktor yang mempengaruhi kesalahan perhitungan lebar celah adalah penggunaan mikroskop yang tidak terkalibrasi dengan baik dan benar sesuai prosedur oleh praktikan. Kondisi dan karakteristik bahan yang diukur, serta mikroskop yang sudah lama dapat mempengaruhi keakuratannya. Jadi kesimpulannya yaitu yang pertama, berdasarkan percobaan menggunakan metode difraksi, yakni dengan menembakkan laser ke serat alami tersebut dan memvariasikan jarak antara layarnya serta jarak laser ke layar, diperoleh diameter rata-rata serat pisang sebesar 373,1 mikrometer, serat kelapa sebesar 309,67 mikrometer, dan diameter rambut sebesar 111,68 mikrometer. Kemudian yang kedua, setup eksperimen fenomena difraksi berhasil dilakukan dan didapatkan diameter serat alami melalui perhitungan dengan menggunakan rumus A dikali Y sama dengan M dikali F. Kemudian yang ketiga, perhitungan dengan menggunakan mikroskop digital dengan menggunakan metode difraksi. Terdapat perbedaan dan hal tersebut dikarenakan oleh kesalahan-kesalahan saat praktikum dan kurangnya ketelitian alat. Namun, perhitungan dengan menggunakan mikroskop digital lebih akurat dikarenakan bantuan teknologi yang lebih canggih dan ketelitiannya lebih tinggi. Oleh karena itu, berdasarkan perbedaan tersebut dapat dihitung galatnya, yakni galat perhitungan diameternya serat pisang sebesar 15,78%, galat perhitungan diameter kelapa sebesar 19,98%, dan galat perhitungan diameter rambut sebesar 2,89%. Oke, demikian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih.